A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsyihi wa jami'i khalqi. Ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang kita ada di episode yang ke-20 di dalam channel Jati Diri ini. Di episode kemarin kita sudah coba berbicara tentang sedikit tentang roh, hakikatnya roh, hanya sedikit ya kita berbicara di mana roh itu sebenarnya dia tidak bernama, dia tidak mempunyai nama. Dia bernama dikala dia bertempat, yang seperti Allah sudah memilih tempat kita sebagai kudrahnya dia, sehingga roh yang dinamakan itu akan mengambil nama sesuai posisi tempat yang ditempatkan. Dikala mula Allah menghembuskan roh yang pertama itu disebut dengan roh idhafi, nyawa dari seluruh nyawa, bonggol atau kepala dari seluruh roh. Roh idhafi inilah yang mewarnai alam diri ini yang dicipta oleh Allah Ta'ala selaku kudrah dia. Di dalam af'al, kudrah dan iradah dia itu, roh itu dinamakan idhafi, yang pertama dia hembuskan. Dari idhafi itu atau roh yang hembuskan itu dalam roh itu ada dua komponen. Ada yang namanya akal, ada yang namanya nafs. Di dalam roh itu ada dua, ada akal dan nafs. Nah, di akal inilah roh yang menempati di posisi akal itu yang disebut dengan roh Rabbani. Yang ada di wilayah Aziz, atau kita kenal juga roh Rabbani itu dengan roh Sultan. Dia adanya di wilayah Aziz, di Rabbani. Sementara yang di wilayah nafs itu disebut dengan ruh rohani. Ini perjalanan jiwa kita ya di dalam batang tubuh ini. Ini namanya ruh rohani. Yang dimulai dari wilayah-wilayah alam bawah yang biasanya dari mutasyif ini. Perjalanan 10 tahun, 20 tahun, 30 dan seterusnya. Ini perjalanan diri ini, jiwa di dalam batang tubuh ini dengan umur ini, itu yang namanya ruh rohani yang menjalankan itu. Kemudian dia akan meletakkan lagi dirinya dalam perjalanan jiwa itu, ada pembagian. Kalau di jasad itu 0 sampai 10 tahun itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan seterusnya. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini ruh jasad. Kalau di wilayah rohani kita kenal dengan nama amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, maradiyah, kamil. Nah, ini wilayah rohani ya, sehingga ini yang mendasari nama dari ruh rohani itu sendiri, nafs jiwa. Jadi yang berjalan yang dinamakan amarah, lawamah, mulhimah dan mutmainah, itulah namanya ruh rohani. Sementara jasmani sendiri dia juga ada juga lapisan ruh tersendiri di dalam jasmani itu ya. Di dalam diri ini yang namanya amarah ini dia mendasari ruh jasmani. Dalam jasmani itu ada tingkatan ruh lagi dia yang melapisi lapisan terluar dari jasmani. Seperti kulit, terus urat-urat, peredaran darah, jaringan-jaringan tubuh, itu semua adanya di dalam ruh jasmani. Kalau ruh rohani itu dia melapisi nafs jiwa, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah. Kalau jasmani dia melapisi yang namanya jasad. Di dalam jasad itu menyatukan amarah ke jasad itu. Ini ruh jasmani. Kemudian kalau di antara mutmainnah sampai menuju kamil itu kita kenal ada yang radiyah, maradiyah, kamil itu ada yang kita kenal dengan namanya ruh rahmani. Jadi kemudian ada juga di dalam tubuh itu ada yang dinamakan selain ruh rahmani, jasmani, terus nabati. Nah, kalau nabati itu perkembangan organ tubuh, pertumbuhan tubuh dari anak-anak ke dewasa ini ya. Di sini ruh nabati itu ya, anak-anak, remaja, dewasa, dari pertumbuhan tubuh yang kita kenal dengan umur itu. Kemudian ada juga ruh rawani. Ruh rawani itu dia bertempat di antara posisi alam sadar, antara alam bawah sadar dengan alam sadar. Dikala kita tertidur itu ruh rawani itu aktif, dia keluar. Dikala kita sadar begini, ruh rawani itu dia tidak aktif. Nah, yang menemani kita di alam barzah itu tadi ruh rawani itu. Makanya perjalanan ruh rohani, ruh
rawani ini perlu kita pahami juga ya. Nanti setelah kita ada di alam barzah, ada yang bilang roh gentayangan. Sebenarnya bukan roh gentayangan. Roh itu akan berjalan di wilayah rawani tadi, yang rawani pernah telusuri di alam sadar dan alam bawah tidak bawah sadar. Dia merekam semua aktivitas kita dalam kesadaran. Itu namanya alam bawah sadar. Disitulah roh rawani itu. Sehingga kita bisa buktikan di saat kita tidur mimpi ya, kita bermimpi, yang dimana mimpi kita itu adalah aktivitas selama kita sadar, terbawa di alam bawah sadar. Kita berjalan di wilayah mimpi itu. Yang berjalan itulah namanya roh rawani. Dalam perjalanan macam-macam kita alami dalam mimpi. Itu yang terjadi dalam roh rawani, dan itu yang akan terjadi di alam barzah nanti, dalam kubur, yang akan beraktivitas, yang akan keluar dari wilayah-wilayah alam itu, berinteraksi lagi dengan alam ini, itu rawani, walaupun dia sudah dalam tanah. Cuma wilayah yang dia explore itu, yang dia jalan itu, wilayah yang terekam di alam bawah sadar si manusia yang meninggal itu. Dia berjalan di sekitar situ, di aktivitas, misalnya dia aktivitas di kantor, dia keleleran di situ, di sekitar rumahnya, itu roh rawani begitu. Itu menempati dia di alam barzah. Dia akan menyaksikan bagaimana dia berhadapan dengan malaikat malaikat dalam kubur itu ya. Malaikat penjaga alam barzah, terus aktivitas dengan alam barzah, dia melihat sisa-sisa kubur, itu roh rawani yang mengalami. Nah, gitu. Jadi dengan demikian hakikat nama dari roh itu sebenarnya dia mengambil nama sesuai di mana tempat dia ditugaskan, di mana dia bertempat, sehingga nama ini menjelaskan identitas dia sebagai pemilik wilayah. Sejatinya dia tidak punya nama, itu dari Allah sendiri. Setelah dia berada di dalam diri ini, dia dihembuskan, baru dia diberi nama. Begitu. Jadi kalau kita hanya memfokuskan diri pada pencarian nama-nama dari roh itu sendiri, ya bukannya nggak boleh, boleh bagus juga, cuma kadang kita terhalang di situ, terpaku di situ, habis umur kita hanya menggali itu tanpa kita memperhatikan pola perjalanan yang seharusnya kita jalani dulu. Tahap awal itu harus selesai dulu perjalanan. Nanti setelah itu kita akan ketemu sejatinya para ruh itu. Dia akan berdiri dalam komando ruh idhofi tadi, akan berjajar itu. 7 ruh itu yang berdiri di hadapan kita, di bawah komando ruh idhofi tadi, berdiri dia semua. Kalau sekedar hanya ruh jasmani yang hilang, tubuh kita nggak akan meninggal, atau roh rohani juga hilang, dia paling hanya menyebabkan kelumpuhan, ketidakaktifan dalam memori, dalam susur saraf. Tapi kalau roh idhofi yang keluar, ya sudah, itu namanya nyawa. Roh idhofi itu yang dibilang nyawa, itu yang kalau sudah pulang dia sudah meninggal kita. Kalau roh-roh yang lain itu 7 sifat roh yang tadi itu, walaupun dia keluar dari tubuh kita, tidak akan mengakibatkan kita mati atau meninggal. Dia hanya menyebabkan salah satu atau organ-organ tubuh kita tidak aktif. Nah, demikian. Jadi kepala dari roh itu adalah roh idhofi yang kita kenal dengan roh sultan di wilayah Aziz. Dikenal juga dengan roh rabbani. Ada macam-macam namanya dia. Apa namanya? Roh rabbani itu di wilayah Aziz ya, di wilayah akal. Kalau roh idhofi itu yang kita kenal dengan nyawa. Nyawa dia turun. Di dalam roh itu ada akal, ada nafs. Di dalam wilayah akal itu disebut roh rabbani itu Aziz. Kalau nafs itu roh ruhani mutasyib. Gitu. Aziz ini yang kita kenal juga dengan roh sultan tadi. Kalau di sini roh rohani itu yang kita kenal dengan roh kudus. Dia ada di wilayah sini, roh kudus itu, di wilayah kesucian. Ini yang kita kenal kalau kita ingin mengetahui jati diri roh ya. Jadi kalau ada yang membahas tentang roh, itu sejatinya dia harus selesai dulu perjalanan. Kalau sudah selesai perjalanan, dia sudah ketemu tuh jati dirinya di dalam Nur Muhammad ini, di dalam bentuk mim hak mim dal ini, lingkaran ini ya. Dia sudah ketemu dan dia menemukan jati diri, di mana awal mulai dia dihadirkan di alam ini dan melalui pintu mana, dia harus kembali melalui situ. Setelah dia masuk ke dalam, dia ketemu dengan Tuhannya Allah Ta'ala. Di situ dia akan bersaksi dengan kesaksian yang benar. Setelah dia masuk di dalam huruf mim, berdiri ya alif di dalam. Setelah dia masuk, dia akan berdiri alif di dalam. Ini yang disebut huruf huwa itu. Huwa. Sudah menunjuk dia, sudah ketemu dia dengan Tuhannya. Dia sebut Allah. Ya Allah itu ya ini. Dia, kalau sudah huwa, udah tunjuk, itu nggak salah lagi. Sudah benar. Nah, itu terjadi dikala sudah masuk di dalam. Nah, kalau sudah ketemu dengan Allah Ta'ala yang akan memperkenalkan sejatinya ini personel.
yang ada di dalam diri kita. Setiap ruh ini mempunyai 1000 bahkan ribuan malaikat yang jadi anak buahnya, sehingga yang mengatur gerak-gerik kita, semua order bergerak semua itu di dalam komando ini para ruh, sehingga malaikat-malaikat itu melaksanakan tugasnya. Nah, makanya ruh-ruh ini mempunyai kekuatan yang luar biasa kalau kita mau gali secara utuh. Cuma sekali lagi terjadi itu setelah ketemu ini ya. Kita masuk di dalam huruf huwa ini. Kita sudah ketemu dia. Sudah ketemu dia baru silahkan berinteraksi dengan dia secara utuh, rohani. Kalau sebelum ketemu dia jangan. Nanti Allah Ta'ala sendiri kita nggak akan bisa kenal, nggak akan bisa paham. Kita hanya mengenal pecahannya, lapisannya, yang tidak utuh. Utuhnya itu di dalam sini. Nah, perjalanan itu sendiri itu ada 3 fase. Kalau kita rangkum ya, kita ambil schedule-nya, kita bikin garis besarnya. Perjalanan itu pertama melalui subhanallah. Biasa kan kita sebut habis sholat itu subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar. Jadi ada 3 fase. Kita lalui melalui proses subhanallah, pensucian. Fase pertama subhanallah itu melalui fase ini, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah. Ini fase subhanallah. Ini harus kita tuntaskan di dalam pensucian. Nah, subhanallah itu. Jadi kita berlatih bagaimana kita mengendalikan ini, amarah, lawamah, mulhimah. Kita fokus dalam perjalanan ini. Kita harus mengenal betul ini posisi amarah, lawamah, mulhimah. Dikala kita berjalan di wilayah subhanallah ini harus kita latih. Dengan apa? Dengan pola puasa, menahan hawa nafsu, menahan keinginan, memperkecil keinginan. Karena nafsu tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa dikendalikan, diperkecil volumenya. Itu di wilayah subhanallah ya. Kalau kita tidak fokus di sini, yang naik nanti ini tidak tercapai kesucian, yang ada malah suuzon, persangkaan full. Jadi awal mulai itu yang kita lakukan di wilayah subhanallah. Kita sucikan dulu. Nah, tahap kedua, kita akan masuk di wilayah alhamdulillah. Alhamdulillah itu setelah masuk dari mutmainah, setelah ketemu dia ketenangan, dia mulai merasakan di sini nikmat. Di sinilah dia ketemu alhamdulillah itu. Dia akan mulai fase mutmainah, radiyah, maradiyah, kamilah. Ini alhamdulillah. Fase alhamdulillah ini fase kenikmatan. Di sini puncak dari kenikmatan itu ada di dalam berserah. Mengakui bahwa segala sesuatu itu hanya Allah, la haula wala quwata illa billah di sini. Nah, baru kita masuk ke fase akbar ini. Perjalanan akbar, kita akan tiba di pintu gerbang ketuhanan ini, Nur Muhammad ini. Ini fase akbar. Di fase kesaksian. Yang dibilang akbar itu, Allahu Akbar, kebesaran Allah itu ada di dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia. Kita masuk ke sini, kita ketemukan itu kesaksian 2 kalimat syahadat di sini. Jadi ada 3 fase kita rampungkan perjalanan. Baru kita akan mengerti sejatinya hidup itu. Diri itu apa? Kita kenal semua personil yang ada di dalam diri kita. Susunan-susunan rohani itu kita paham. Tidak akan rugi hidup ini. Kita mencapai tujuan dengan tujuan yang sempurna. Kalau tidak, ya perjalanan kita, hidup kita hanya monoton wilayah alam bawah aja, alam keinginan sama alam syahwat. Yang ujung-ujungnya ya kita hanya menghabiskan masa hidup di dunia hanya sebatas pemahaman lahiriah, penghabisan umur aja 10, 20, 30, habis ini. Habis di mana? Ya di ketidakberdayaan. Sampai 50, 60 diri kita sudah tidak maksimal. Yang makin numpuk beban hidup, keinginan. Kita jadi tempat sampah doang, tempat pembuangan sampah keinginan. Akhirnya kita terpuruk dengan itu, terbebani dengan itu. Lama-lama kita mengalami depresi, pikun. Dan biasa di 50-60 ini kita dibebani juga dengan penyakit fisik. Ya gula, kolesterol, asam urat, jantung, apalah macam-macam penyakit yang aneh-aneh di sini. Jadi kesibukan kita ya makin habis di urusan penyakit. Hanya di rumah sakit terus terimpus. Hanya keluh kesah yang kita dapat, derita yang kita dapat. Tujuan hidup kita nggak paham, tiba-tiba dia hilang dari alamnya. Dia ambil pulang, dia pulang dalam penderitaan. Kenapa? Dia masih di wilayah amarah, lawamah, mulhimah. Dia nggak sadar, hanya umurnya jasadnya aja berjalan sampai selesai, tapi rohaninya tetap di sini. Dia keluar di alam-alam bawah sadar ini. Dia tidak pernah mensucikan dirinya, sehingga dia tidak kenal ini posisi dirinya itu, bahwa dia terdiri dari 2 komponen secara garis besar ya, ruh dan jasad. Dia berjalan dengan keseimbangan. Dia tidak bisa paham itu, sehingga dia keluar dari alam ini masih dalam wilayah mutasyib, wilayah alam bawah.
Nauzubillah min dzalik. Ini wilayah-wilayah kafir, wilayah terhalang, kizib. Dia harusnya di dalam wilayah ini dia harus lebih banyak proses amal yang dilakukan itu pensucian diri. Jadi seluruh ilmu dan amal itu ditujukan mensucikan dirinya, membersihkan ini pola pikir dari apa? Dari suuzon. Dia menyeimbangkan pola pikir. Kecerdasan intelektual, emosional, spiritual diseimbangkan. Dengan tujuan apa? Supaya tidak tercapai yang namanya suuzon itu. Jadi keseimbangan pola pikiran, keseimbangan jasad, ruh dan jasad. Di sini pola pertama ini. Sehingga di wilayah bawah, alam bawah ini dia pekerjaan amal yang dilakukan adalah pensucian diri, subhanallah. Nanti masuk di wilayah aziz, setelah dia tercapai yang mutmainnah, dia bisa masuk ke wilayah aziz. Di sini amal yang dilakukan itu adalah proses bersyukur. Bersyukur yang dimaksud sini, puncak dalam proses bersyukur itu di dalam berserah diri. Di sini di dalam penerimaannya, mengakui bahwa Allah itu sejatinya Tuhan yang kita sembah. Menerima apapun yang menjadi ketetapan dia. Jika Allah berkata kun, kita jawab fayakun. Tidak akan ragu. Itu amalan yang dilakukan di wilayah aziz. Adalah amalan dalam bersyukur, dalam berserah diri. Kalau kita sudah tiba di wilayah aziz ya, amal yang kita lakukan adalah alhamdulillah. Perbanyak bersyukur. Nanti setelah itu kita masuk ke fase ketiga. Dalam perjalanan berikutnya kita akan tiba di fase Allahu Akbar. Di fase inilah fase kesaksian. Yang dibilang Allah Akbar itu, kesempurnaan dari Allah Akbar ini yang dimaksudnya Allah Akbar itulah dua kalimat syahadat. Kebenaran dan pembuktian dari kebenaran adanya dua kalimat syahadat ini, bahwa alam semesta ini hanya tertuju pada satu titik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini. Nah, di sini sehingga dia masuk ke wilayah sini. Nah, ini wilayah akbar. Setelah dia masuk ke wilayah jati diri dia Nur Muhammad, dia akan ketemu Allah di sini. Berdirilah Allah itu sehingga dia kenal, dia tunjuk langsung itu dia Allahu, masuk dia, baru dia berkenalan dengan ini yang namanya rohani secara utuh. Nah, jadi demikian ya proses kita harus mengenal diri itu penting sekali, mengenal diri. Kenapa? Sekali lagi kita hadir di alam ini alhamdulillah sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah pilih, yang Allah tinggikan, yang Allah muliakan dari seluruh makhluk yang dia cipta. Hanya manusia, bukan malaikat apalagi jin. Surga sekalipun, apapun yang lebih tinggi dari itu, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian manusia. Karena hanya manusia itulah yang Allah pilih sebagai tempat dia mentajalikan, mentasbihkan afal dia. Itu yang kita syukuri pertama. Jangan kita lecehkan diri ini sebagai manusia. Kita campakkan dia di wilayah-wilayah mutasyib, yang bukan jati diri kita. Kita hempaskan dia, kita habiskan dia di sini. Kita pendam dan kita kubur di wilayah mutasyib. Nauzubillah min dzalik. Ini wilayah hewan. Wilayah alam keinginan alam bawah. Jangan, kita bukan di sini. Coba fokus dengan perjalanan. Hidup ini perjalanan. Tidak melepas aktivitas dunia, tidak melepas keinginan dunia. Silakan mencari dunia, coba seimbangkan dalam berjalan itu. Karena yang kita tuju ini bukan hanya dunia, juga akhirat. Jadi perjalanan ini sebenarnya apa? Dunia, akhirat, baru ketuhanan. Itu terjadi apabila kita sinkron dalam berjalan. Jadi kita pahami betul ini pola. Kita ada pola loh. Kita ada struktur, kita ada rumus. Ini yang saya coba uraikan ini perjalanan. Rumus. Yang seyogyanya ilmu dan amal itu diarahkan ke sini. Kalau tidak ada ini, pola perjalanan gini, kita tidak mengenal diri, ilmu dan amal itu seperti angin lalu aja. Seperti hanya media penghibur tok. Kayak kita mendengar lagu-lagu atau menyaksikan hiburan, entertainment, hanya sebatas itu. Hanya menyenangkan hati, menenangkan pikiran, tapi tidak membekas, tidak bisa dipakai, dia hanya di luar sifatnya. Jadi bersifat sementara, dikala itu hilang, hati kita galut lagi, kalau lagi, ya kita nggak dapat apa-apa, kita bingung. Sehingga kita selalu mengharapkan, sekalipun kita dalam hidup itu penuh dengan pengkajian dalam agama-agama, dalam nasihat-nasihat spiritual yang bersifat ilmu dan amal, kalau tidak ada wadah, ya percuma. Bagaimana kita mau nampung semua itu kalau tidak ada wadah? Ya hanya numpang lewat toh, masuk keluar lagi habis hambas, karena nggak ada wadah. Ya wadah itu seyoknya seperti kita umpamakan gelas gini ya, dia harus ada wadah. Ini diri, gelas ini diri, wadah. Kita harus temukan diri kita ini. Udah sekian amat kita terpisah dari diri, jati diri kita udah terpisah. Setelah ketemu, kita ambil dia, kita rangkul dia, kita periksa dia, kelayakan dia. Apakah ini masih layak? Cek.
Oh, dia kotor, bersihkan. Sucikan dia di wilayah subhanallah. Sucikan, bersihkan ini diri setelah kita temukan. Setelah itu, setelah bersih, kita perhatikan kelayakannya. Ini retak nggak? Bolong nggak? Rembes nggak dia? Kita cek kualitas. Itu di wilayah radiyah, di wilayah berserah, di wilayah alhamdulillah. Di sini Allah akan uji dia. Kalau gedor siang malam dengan ujian, maksudnya apa? Supaya ini dikukuhkan, dikuatkan. Sehingga dia layak jadi wadah untuk menampung. Setelah dia kuat, dia utuh, dia kokoh, dan layak, dia ditempatkan di posisi mutmainnah. Harus tenang ini. Harus posisi tenang. Kalau begini-begini dia, gelas itu kesana kemari nggak tenang. Dikala ilmu Allah masuk atau hidayah Allah mau turun, itu nggak masuk seutuh. Paling cuma setetes, dua tetes masuk. Percuma. Selain dia tenang, sehingga hidayah itu turun, ladunin itu turun penuh dia, sehingga melebar dia penuh. Nah, hasil luapannya ini, itu yang dibilang karomah. Kalau yang di dalam ini itu rahmat. Penuh dia, saking penuhnya melebar, itu yang karomah itu, para wali dapat. Itu sejatinya begitu, dalam pencarian jati diri. Dia di mutmainnah tenang, sehingga diperjalankan nanti di maradiyah baru kamil. Baru disahkan ini, wadah ini, sama Allah Ta'ala. Inilah sejatinya perjalanan. Jadi jangan hanya asal hidup aja. Sayang loh, kita sudah hadir di alam ini sebagai manusia. Poin paling besar. Kalau kita tidak hargai diri kita sebagai manusia, ya sudah. Kita akan dihidupkan dan dibangkitkan sebagai hewan. Karena kita keluar dari fitrah hewan. Dan yang setelah itu akan dibakar di api neraka. Dan api neraka bisa membakar setelah dirubah kita jadi hewan. Kalau jadi dalam bentuk manusia, api neraka nggak akan mampu bakar kita. Yang ada dia padam. Setelah dirubah jadi hewan, baru kemakan kita, baru bisa dibakar. Jangan mau seperti itu. Kita awal turun ini sudah sebagai manusia, sudah luar biasa keberuntungan yang kita dapat. Jadi tolong, kita benar-benar memahami kondisi kita manusia, kita berjalan dalam penyerahan diri di hadapan Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melalui pola ini. Baru kita tiba di berserah. Jadi inilah kunci perjalanan itu. Yang diikrarkan Allah Ta'ala dalam surat Alaq itu. Ini perjalanan. Ini yang dikendarai atau diiringi dengan ilmu dan amal ini. Ini yang sejatinya ilmu dan amal berjalan. Kita arahkan ke sini, jangan ke sorga atau ke keinginan kita. Karena kita di dunia ini punya 1001 macam keinginan, terpuruk segala macam. Nah, kita hanya bermohon di situ. Ya tidak apa-apa emang, tapi sejatinya kita mengerti ini perjalanan ini dulu. Disinilah dia terbagi dari 3 fase. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah kunci hidup itu, inilah perjalanan sejati itu. Nah, demikian saya coba mementahkan kembali lagi, kalau kita tidak memahami sejatinya diri, sejatinya perjalanan, ya kita hidup di alam ini sebagai wadah kosong. Mending wadah. Kita ya nggak ngerti apa, nggak tahu. Apalagi kita manusia. Ilmu dan amal yang begitu banyak Allah turunkan, dikala kita membutuhkan, kita mengambil, dia sifatnya hanya temporer aja, sementara. Hanya sebagai penghibur, atau hanya sebagai penenang sementara. Kayak kita sakit kepala, minum obat tuh, selesai sakit kepalanya udah. Nanti sakit lagi, minum lagi gitu. Jadi nggak bisa kita pakai. Kalau kita tidak ada wadah, tidak mengerti pola, ini pola pencarian diri. Jadi ilmu itu yang kita terapkan, amal yang kita amalkan, itu harus punya pola. Sehingga nggak nguap dia, berbentuk dia, berdiri dia di hadapan Allah, bersaksi dia dengan saksi yang benar. Kalau nggak benar, dia akan dihisap. Yang dihisap itu rata-rata di wilayah muktasifin, akan dipertanyakan, akan diungkit-ungkit di sini. Kita ini di surga itu bukan tuan rumah ya, kita bukan pendatang, kita tuan rumah. Jadi tidak layak kita ditanya-tanya, mau pulang, mau masuk rumah sendiri pakai ditanya-tanya, siapa lu, dari mana lu, mana identitas lu. Ya enggak lah, kita mau pulang, nggak ada urusan, nggak ada yang bisa mencegat kita. Surga itu tempat kita, hak kita, haknya manusia. Jadi jangan pernah melalui perhisapan, sebenarnya nggak perlu itu ada hisap. Dihisap kenapa? Karena ini tidak mengerti pola. Dia melecehkan jati diri dia sebagai manusia. Dia dicipta sebagai ketinggian dan kecintaan Allah, tapi setelah dalam penerapan perjalanan dia belakangi fitrah dirinya. Dia ingkari kejadian diri sebagai manusia, bangga dengan fitrah hewan, buas, bengis, rakus, sombong, takabur, ujub, ria, semua di sini. Sifat-sifat hewan semua, yang hanya berusaha menunjukkan eksistensi dirinya. Siapa kuat, dia menang. Siapa
kuat dia jaya, siapa kuat dia berkuasa. Itu pola-pola hewan. Kalau manusia dia ada di pola kami, pola hamba. Pengakuan akan Allah Ta'ala, pola-pola tauhid. Berlaku alam pikiran, alam kesadaran, alam rasa dan alam kesadaran. Ini dia main. Kalau alam hewan itu wilayah perut aja, maka bawa wilayah syahwat. Nasib. Jadi saya tidak akan pernah bosan, tidak bisa berbagi, sekedar mengingatkan jati diri kita sebagai manusia supaya kita mampu kembali ke fitrah kita. Demikian lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.